Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini di hari Rabu. Kita sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tentang satu tema, yaitu Natal. Nah saudara, hari Senin dan hari Selasa kemarin, kalau saudara belum mengikuti, saudara bisa mengikuti kembali di YouTube channel gereja kita, ya, Rock International Malaysia. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi penggenapan akan janji Tuhan, pengharapan bagi manusia. Saudara, Dia menebus setiap dosa kita. Firman Tuhan berkata bahwa karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi Yesus datang dan menyelamatkan kita, orang-orang pilihannya. Barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, hari Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya sharing buat kita bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, status kita sebagai anak, kita dibenarkan, kita diterima di hadapan Allah. Itu adalah status kita secara de jure. Kita telah menerima status benar itu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan karena Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Tapi anugerah yang membenarkan kita, yang menyelamatkan kita, itu bukan hanya mampu melepaskan kita dari dosa, dalam pengertian dari neraka, tapi anugerah yang sama juga menopang kehidupan kita dalam proses yang namanya progressive sanctification. Kita dikuduskan dari hari ke hari. Saudara bisa renungkan kalimat ini. Kalau Yesus mampu menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa, maka Dia juga, anugerahnya juga akan melepaskan kita di area-area yang lain. Saudara, makanya ketika kita melihat Natal ini adalah momen yang baik bagi kita untuk kita bisa mengambil waktu untuk merenungkan apa yang sudah berubah dari kehidupan kita. Karena Kristus datang bukan hanya supaya kita terlepas dari neraka, bukan. Dia datang untuk membuat kita memiliki kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Ini sama sekali tidak berbicara tentang dulunya yang miskin, kemudian menjadi kaya secara finansial. Itu hanya akibat dari perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus memahami bahwa miskin yang dimaksud adalah tentang pengharapan. Orang yang miskin tidak punya pengharapan menjadi orang yang berlimpah dengan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan, orang yang miskin pengharapan ini tidak selalu berbicara tentang orang yang miskin secara finansial. Ada banyak orang yang berkelimpahan secara material, tapi mereka miskin terhadap pengharapan. Dari mana kita lihat? Dari cara mereka memperlakukan harta benda mereka. Ada orang yang sangat ketakutan akan kehilangan dari semua yang mereka punya, karena mereka merasa semua itu datang karena kemampuannya sendiri. Tapi ada orang yang mungkin secara finansial kelihatannya biasa aja, tapi mereka berlimpah dengan pengharapan, sehingga mereka tidak pernah takut menghadapi hari esok. Saudara, Tuhan merubah kehidupan kita dari satu area ke area yang lain. Mungkin kita sebelum mengenal Tuhan, kita lemah, kita kalah di hampir semua area kehidupan kita. Kita kalah di relationship, kita kalah di soal keuangan, soal kekudusan. Kita banyak kalahnya. Kita sering kali gagal di situ. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka Allah mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia mulai membawa kita menang dari satu area kepada area yang lain. Kita yang dulunya cinta uang luar biasa, kita jadi cinta Tuhan luar biasa. Kita yang dulunya suka sekali mengumpat orang lain, kita jadi orang yang suka memberkati orang lain dengan perkataan kita. Saudara, biarlah momen Natal ini menjadi momen di mana kita mengambil waktu untuk kita merenungkan apa yang sudah Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, kita ditegur oleh Tuhan, Allah Roh Kudus menegur kita. Tapi seringkali juga
kita mengabaikan teguran-teguran itu. Jangan mau tinggal lama-lama dalam zona nyaman kita. Apalagi kalau zona nyaman itu membawa kita kepada dosa, bahkan mengikat kita dengan dosa, sehingga kita tidak mampu melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Ada sesuatu yang lebih nikmat dari dosa itu, yaitu kemuliaan Allah. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, biar momen Natal ini menjadi momen di mana kita kembali melihat kehidupan kita dan kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. God bless you all.